Shalom. Kembali lagi kita di Victorious Devotion kali ini. Dan pagi ini, saat ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang bertema tidak takut. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam perjuangan kita mempertahankan iman, yang harus kita miliki adalah rasa tidak takut. Rasa yang tidak takut seperti apa? Baik, sebelum kita semakin lebih dalam lagi, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Dan kalau sebentar lagi kami mau merenungkan, membaca, merenungkan kebenaran daripada firman-Mu, Tuhan kami tahu Engkau selalu menggenapi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu yang kami baca, renungkan, dan kami lakukan ini, kami menjadi orang-orang yang tidak takut di dalam kami memperjuangkan, mempertahankan iman kami. Kami memiliki landasan yang tepat untuk kami memiliki keberanian di dalam beriman kepadamu. Urapi kami, tolong kami, mampukan kami. Untuk kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang tidak takut di dalam mempertahankan keimanan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, berbicaralah Tuhan, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam kita berjuang mempertahankan iman kita, salah satu hal yang harus kita miliki atau salah satu sikap yang harus kita miliki adalah tidak takut. Nah terkadang posisi tidak takut ini harus kita pahami, rasa tidak takut itu haruslah rasa takut yang benar. Ya, bukan rasa tidak takut yang sembarangan saja. Jadi tidak takut melakukan kesalahan, tidak takut melanggar aturan, melanggar hukum, melanggar ketetapan-ketetapan, bukan tidak takut yang seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena pada saat kita memiliki rasa tidak takut untuk melakukan sesuatu, pasti itu ada konsekuensinya, ada dampak yang harus dilakukan, harus ada dampak yang harus diterima. Jadi tidak takut yang kita mau bahas ini adalah tidak takut yang harus mendukung perjuangan kita di dalam apa? Di dalam mempertahankan iman kita. Bukan tidak takut yang membuat iman kita malah hancur. Tidak takut yang membuat kita kehilangan iman kita. Bukan tidak takut yang seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita baca di dalam Ibrani 13 ayat 6. Saya bacakan untuk kita semua. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini adalah sebuah ungkapan keyakinan yang juga harus kita miliki, yang harus kita terapkan kepada kita Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Memang penulis daripada Ibrani ini tidak diketahui siapa. Tetapi firman Tuhan yang disampaikan kepada umat Tuhan, kepada orang-orang Ibrani pada saat itu merupakan firman Tuhan yang benar. Iman yang dibangun di atas rasa ketidaktakutan haruslah didasari dengan kebenaran firman Tuhan yang benar. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Berarti landasan ketidaktakutan adalah Tuhan yang adalah penolong bagi kita. Bukan karena hebat kita, bukan karena pintar kita, bukan karena gelar, bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, bukan karena apapun yang kita miliki. Jadi jangan bangga dengan apa yang kita miliki. Jangan kita menyombongkan dengan pencapaian-pencapaian kita. Jangan kita menjadikan landasan yang ada di dalam kehidupan kita. Atau orang lain sekalipun itu tidak bisa digunakan sebagai landasan untuk kita berjuang mempertahankan iman kita. Karena apa? Itu sifatnya semua sementara, sifatnya fana. Dan itu akan habis dimakan oleh ngengat dan karat. Itu akan termakan oleh waktu. Manusia sekarang bisa baik kepada kita suatu saat, belum tentu. Manusia saat ini bisa kita andalkan suatu saat, belum tentu. Tetapi Tuhan yang adalah penolong kita, itu menjadi landasan untuk kita apa? Tidak takut. Untuk kita apa? Untuk kita terus berjuang mempertahankan iman kita. Terkadang ketakutan kita, ya sebenarnya ketakutan itu saya mendefinisikan sederhana adalah ketakutan adalah ketiadaan keberanian. Jadi ketakutan adalah lawan kata daripada berani.
Jadi kita seringkali kita takut dengan berbagai macam-macam hal. Dengan orang-orang, dengan sesama manusia, ya kalau kita nggak salah, kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus takut pada saat kita menyampaikan kebenaran kepada orang lain? Apakah dengan kita menyampaikan kebenaran mereka akan menjadi musuh kita? Oh tentu tidak. Tapi kalau dengan kita menyampaikan kebenaran kita dianggap sebagai musuh mereka, ya itu tidak masalah. Kita tidak bisa mengatur orang lain untuk memberikan penilaian kepada kita. Kita tidak bisa mengatur orang lain untuk orang lain itu berbuat apa kepada kita. Tidak bisa Bapak Ibu dan Tuhan. Tetapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kita bisa mengatur diri kita sendiri. Bahwa pada saat adanya ketidakbenaran, kita sampaikan itu ketidakbenaran. Jadi tidak harus kita takut untuk menyampaikan kebenaran yang harus kita sampaikan. Karena apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tidak ada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bahkan firman Tuhan dengan jelas mengatakan, untuk apa kita takut terhadap pribadi yang hanya bisa menghilangkan nyawa, menghilangkan tubuh kita, badan kita, menyentuh itu. Yang harus kita takutin adalah yang bisa menghilangkan keduanya antara tubuh jiwa kita, tubuh dan roh kita, yaitu siapa? Tuhan. Itu yang harus kita takuti. Itu yang harus kita hormati, itu yang harus kita menaruh rasa tunduk, rasa takut kepadanya. Tapi bukan takut yang negatif ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan kalau kita baca lagi di dalam Yesaya 12 ayat 2, saya bacakan untuk kita semua. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Jadi pada saat kita mengetahui, kita berjuang mempertahankan iman kita dan landasan kita untuk tidak takut adalah Tuhan, maka tidak akan ada kecemasan, tidak akan takut kegentaran, tidak akan ada takut kekhawatiran. Karena apa? Kita mempercayai Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, Tuhan yang memberikan tempat perlindungan kepada kita. Untuk apa? Untuk mengatasi segala ketakutan kita, untuk mengatasi segala tantangan kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana iman kita terus kita perjuangkan untuk menang, untuk kita pertahankan iman kita itu. Landasan kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi landasan yang kokoh, yang menjadi batu karang kita. Sehebat apapun topan itu, sehebat apapun ombak gelombang badai menerpa kita, maka kita akan tetap berdiri kokoh dengan keberanian yang daripada Tuhan, dengan keberanian yang tidak tergoyahkan. Karena apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Karena Dia tidak akan sekali-kali meninggalkan kita, tidak akan sekali-kali membiarkan kita, tidak akan sekali-kali membuat kita berjuang sendirian. Dia selalu ada untuk kita, untuk menghadapi rasa takut kita, untuk kita menang, berjuang, mempertahankan iman kita. Dan sampai kita mencapai kemenangan yang seperti Tuhan inginkan. Amin. Buat firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kalau saat ini Tuhan, banyak ketakutan-ketakutan yang kami hadapi, atau banyak ancaman-ancaman hal-hal yang tidak baik dari luar yang berusaha datang menyerang kami. Tapi hari ini kami memperoleh kekuatan yang baru. Hari ini kami memperoleh semangat yang baru. Kami memperoleh keberanian yang baru di mana saat kami berjuang mempertahankan iman kami. Kami tidak takut karena kami percaya tidak sekali-kali pun Engkau meninggalkan kami. Tidak sekalipun Engkau membiarkan kami. Engkau kota benteng perlindungan kami. Engkau keselamatan kami ya Tuhan. Dan kami tidak takut, kami tidak gentar di dalam menjalani kehidupan kami. Di dalam iman kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat, untuk seluruh umat, untuk seluruh yang mengikuti Victorious Devotion ini. Segala ketakutan yang sedang mereka hadapi. Di dalam nama Yesus Kristus. Yang ada hanya keberanian yang dimiliki. Keberanian yang daripada Tuhan. Kami mau berjuang mempertahankan iman kami dan kami akan menjadi pemenang karena landasan
Kami adalah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Salam kemenangan. Shalom.